Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di e-commerce KWU praktikum minggu ke-10 ya. Di part ketiga ini kita akan mempraktekkan instalasi store customizer, di mana store customizer ini akan mempermudah kita dalam mengcustomize atau mendesain toko online kita. Ya. Jadi nanti untuk mendesainnya akan ada menu khusus di dalam tampilan customize di tema ya. Seperti biasa, pertama-tama kita masuk dulu ke admin ya, ke dashboard admin. Nah, kita akan mencari dulu plugin namanya Store Customizer. Ya, kita ke plugin, kemudian add new. Nah, untuk mencarinya emang sedikit sulit ya. Jadi kalau kita cari store, terus custom itu, dia nggak muncul. Ya. Jadi kalian bisa cari dulu di Google Store Customizer plugin seperti ini. Nah, ini dia pertama munculnya. Nah, baru kalian copy gitu ya namanya. Nah, baru muncul karena namanya harus pas untuk pencariannya. Oke, kita sekarang klik install now. Baru activate. Nah, ini skip aja. Oke, kemudian kita ke bawah ya. Kita klik customize your setting. Ya, jadi nanti kita langsung muncul ke menu customize seperti ini. Atau kalian kalau nggak mau klik yang di sini bisa langsung ke appearance ya. Nah, di bawah tema itu ada customize, sama aja kok isinya. Di bawahnya ke sini. Terus di sini ada menu khusus yaitu Store Customizer. Nah, di sini kita bisa setting untuk toko-toko online kita. Nah, kita bisa tambahkan untuk login. Nah, login dan logout di menu ya. Nah, jadi kalau kita belum login ya, misal kita my account logout, nah, kita publish ya. Ini kan kita tambahkan login di navigasi di primary menu ya, bukan di footer. Publish, reload. Nah, sekarang sudah ada loginnya. Nah, loginnya seperti ini nanti. Jadi login adminnya ya. Nah, tapi walaupun tampilan loginnya login admin, itu tetap masuknya bukan ke admin tapi ke usernya. Dia sebagai user apa? Karena dia bukan admin, dia nggak masuknya ke ke dashboard admin logout. Nah, tapi tampilan login seperti ini rawan ya. Jadi jangan pakai tampilan seperti ini, rawan untuk dihack ya. Nah, jadi mending ini untuk tampilannya nggak usah, non aja. Nah, jadi di sini settingannya kalau mau ada ya, settingannya tulisannya apa, nama menunya, kemudian kalau sudah login maunya kemana, ke my account misalkan, terus logoutnya tulisannya apa, kalau udah klik logout kemana, misalkan ke shop tuh, kalau mau ditampilkan ya, kalau enggak dibuat non aja. Oke, kalau yang ini cuma itu aja yang penting ya. Nah, selanjutnya di WooCommerce shop page, yang ini atas ya. Nah,
Di sini ada beberapa pengaturan juga, ya nggak berapa sih, banyak ya. Dan nggak mungkin saya jelasin satu-satu, kalian bisa explore sendiri ya. Jadi ada untuk menghilangkan title-nya, ada menghilangkan drop down ya. Ini kan ada drop down nih, sortingnya ya, bisa dihilangkan. Menghilangkan result, ini kan ada tulisannya nih, showing berapa result gitu ya. Itu bisa dihilangin. Nah, ini bisa dihilangin. Terus ini namanya breadcrumb. Nah, kan paling atasnya ada namanya breadcrumb ya. Centang breadcrumbnya hilang. Nah, tapi jangan dihilangin kalau breadcrumbnya. Ini penting juga untuk navigasi ya. Nah, terus kita bisa edit nih per baris mau berapa produk. Misalkan per baris ada per baris ada 5 produk. Nah, nanti dia jadi kecil produknya. Kalau per baris cuma 2 produk, lebar seperti ini jaraknya ya. Nah, paling enak 3 produk seperti ini. Terus per halaman ya. Ini kan bisa dibagi per halaman kalau produknya banyak ya. Per halaman kita bisa bagi misalkan per halaman itu ada 18 produk. Nah, berarti satu baris 3 produk, total satu halaman ada 18 produk, berarti 18 bagi 3 ada 6 baris nanti harusnya ya. Tapi kalau cuma satu, misalkan cuma 2 gitu ya, paling minimal 2 ya, 2 ya, berarti karena produknya ada 3, jadi seperti ini, dibagi ke dalam 2 halaman seperti itu. Ini untuk pengaturan produk per halamannya. Bisa kalian setting sendiri ya. Misal cuma mau 4 baris maksimalnya, berarti 4 kali 3 12 seperti itu. Nanti kalau ada 12 produk nanti cuma 4 baris, ada 15 produk berarti 4 baris, nanti pindah halaman 1 gitu ya. Kemudian sale-nya kita bisa ganti nih tulisannya. Kalau ada diskon ya, misalkan diskon itu, kita bisa ganti. Terus misalkan ada yang sudah habis, ada produk yang sudah habis stoknya, kita bisa tambahkan keterangan sold out seperti ini. Nah, ini sudah habis produknya. Tapi kita juga bisa ganti nih, ini kan plain text namanya. Kita bisa ganti angle over image. Nah, seperti ini. Nah, lebih bagus seperti ini ya. Nah, berarti ini udah habis, nggak ada stoknya. Kalau kita cek, nah, out of stock ya, nggak ada stoknya. Ini. Terus kita juga bagusnya menampilkan stok. Nah, ini kita tambahin stoknya di sini. Jadi ini masing-masing tergantung tema ya. Kalau temanya kalian pakai apa, beda juga tampilannya. Kalau Hestia dia tampilannya di sini. Itu nanti kita bisa ubah, misalkan segera beli. Semua segera beli, tersisa produk misalkan. Nah, tapi kalau jumlah stoknya itu kurang dari jumlah produknya 3 atau kurang dari 3 ya. Ya, misalkan kita mau ganti deh, misal video. Kita edit dulu jumlah produknya. Di ini misalkan stoknya kita ganti stok inventory, stoknya kita ganti jadi 2 misalkan ya. Oke, sekarang stoknya udah jadi 2. Oke, kita coba lagi. Nah, sekarang udah ganti ya, segera beli tersisa, kurang aneh, tersisa 2 produk saja.
seperti itu. Kalau masih banyak ya di gudang, stok di gudang terus akan seperti itu ya. Nah, ini bebas saja kalian mau kayak gimana. Kalau show out nanti tampilan seperti ini kalau udah habis stoknya ya. Oke, terus edit shop text. Jadi ini kan ada keterangannya add to cart gitu ya. Kita bisa ganti tambahkan ke keranjang misalkan. Nah, sekarang tambahkan ke keranjang. Kita bisa ganti seperti itu. Terus kita juga bisa tambahkan nih. Ini kan ada new product nih kan. Text baru itu kan baru dibuat ya, baru diinputkan. Jadi kita bisa setting nih new product itu kalau berapa hari yang lalu. Ini kan 7 hari yang lalu nih sekarang settingannya. Misalkan 100 hari yang lalu. Nah, sekarang semuanya new product karena udah 100 hari yang lalu. Seperti itu. Kita bisa setting. Misalkan new product itu dikatakan new product kalau cuma 3 hari yang lalu. Baru 3 hari yang lalu, maksimal 3 hari yang lalu gitu ya. New product. Seperti itu. Ini bisa disetting. Produk baru. Misalkan. Kemudian posisinya kalau di sini kan kalau di Hestia ya ketutupan. Kita bisa ganti misalkan di atas judul produk. Nah, seperti ini. Bisa ganti seperti itu. Terus colornya bisa ganti warnanya ya. Misal gini. Nah, hijau seperti itu ya. Topping. Pink kan. Nah, ini pink ya. Maaf saya buta warna. Oke, ya bisa diganti seperti ini lah intinya ya. Terserah kalian mau gimana untuk warnanya. Oke, terus selanjutnya nanti kita bisa hapus kategori, untuk arsipnya dihapus juga breadcrumbnya, tapi di arsip ya. Nah, baru di bawah sini untuk desainnya mau dibuat seperti apa, misalkan add to cart ya. Untuk add to cartnya kita ganti jadi plain. Nah, seperti ini. Tombolnya jadi plain, ini juga jadi tulisan plain. Font size-nya diturunin jadi kecil kan. Nah, dibuat bold. Nah, kemudian warnanya misalkan dibuat warna biru. Nah, seperti itu. Fontnya warna ini. Ya. Nah, ini aja lah. Ya bebas-bebas aja gimana. Ya karena saya bukan orang desain juga, nggak terlalu bagus ya desainnya. Intinya seperti itu. Saya cuma kasih tahu caranya aja. Nah, ini untuk buatannya. Nah, terus ada aturan kedua yaitu ketika di hover. Hover itu ketika kita kursornya di sini. Nah, jadi kita arahkan kursornya di sini namanya hover ya. Kita ganti misalkan kalau ketika di hover warna merah misalkan ya. Fontnya warna, kalau merah tuh warna apa ya? Ya ini coba. Nah, kalau kita hover jadi warna merah, nggak kelihatan. Putih aja, coba putih. Nah, jadi warna merah. Set. Ini juga jadi warna merah. Terus teksnya jadi warna putih. Nah, ini hover ya. Terus border radius kita bisa atur tingkat kebulatannya, ya kan? Semakin ke kanan makin bulat. Set. Nah, seperti itu. Makin ke kanan makin bulat. Terus paddingnya jaraknya antara font dengan border ujung ininya. Makin ke kanan makin gede nanti. Set. Nah, seperti itu ya. Nah, bisa diatur. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian cell bannernya juga kita bisa atur nih yang di atas ini. Sama kayak tadi, fontnya bisa kita ganti, misalkan digedein itu ya. Cell, kan. Diskon nih, gede.
Nah, diskonnya dibuat gede gitu. Kemudian tambahkan bold. Terus border radiusnya dibuat agak bulat. Nah, seperti itu. Paddingnya gedein. Nah, seperti itu. Diskon kelihatan gitu ya. Terus kalau mau ganti warna juga bisa. Nah, seperti itu ya. Terus untuk judulnya juga bisa. Tapi tergantung tema ya. Nah, ini. Nah, karena dia temanya beda, judulnya nggak berubah. Jadi di atasnya emang udah ada peringatannya, tergantung tema ya, tergantung tema dia bisa jalan atau enggak. Nah, temanya mendukung atau enggak. Jadi kalau nggak jalan berarti temanya nggak dukung. Terus harganya coba ya, kalau dia jalan temanya dukung. Coba kita ubah fontnya. Nah, nggak jalan ya, berarti temanya nggak mendukung. Seperti itu. Oke, jadi itu untuk customizer di halaman shopnya. Di produk page-nya juga sama ya. Kita bisa ganti-ganti ini. Misalkan di mana ya? Bentar, yang ada gambarnya. Nih. Nah, ini ada zoomnya, kita bisa hilangkan. Ini kan ketika di sini kita arahkan ke sini ada zoomnya ya, kita bisa hilangin. Nah, sekarang nggak bisa ngezoom. Nah, seperti itu. Nah, kalau buku kan nggak perlu di zoom ya, nah, bisa dihilangin. Tapi kalau nanti ada pakaian, sepatu dan lain-lain, baru ada zoomnya itu boleh. Nah, nanti kalau ada zoomnya bisa jadi halamannya bisa lemot juga, bisa lebih lambat. Oke, terus ini thumbnailnya. Nah, per barisnya ada berapa, tapi nggak jalan, berarti temanya nggak mendukung gitu ya. Terus sale-nya juga kita bisa ganti. Seperti tadi ya, kita bisa ganti jadi diskon. Tapi karena ini produknya nggak sale, berarti nggak kelihatan ya. Kelihatan kalau produknya sale nih, seperti ini. Dengan diskon. Nah, kita ganti sale. Supaya dia berubah sale, enggak. Nah, tetap diskon. Karena sebelumnya kita udah settingnya jadi diskon. Tapi di sini jadi sale, bukan diskon lagi ya. Karena kita ubahnya jadi ya, sale. Seperti itu. Terus kita bisa hilangin judulnya. Nah, hilang ya. Kita bisa tambahin kata-kata depannya ini. Misalkan mulai dari berapa gitu ya. Atau yang di belakangnya termasuk pajak, misalkan seperti itu bisa tambahkan di prefix dan suffix. Terus button teksnya juga kita bisa ganti, add to cart bisa ganti ke keranjang, masukkan ke keranjang. Nah, seperti itu. Terus SKU kita bisa remove. Nah, kategorinya, tagnya bisa di remove juga. Bisa ditunjukkan jumlah yang sudah terjual dengan item sold-nya. Bisa kita ganti sudah terjual produk. Nah, misalkan seperti itu. Nomor ini maksudnya ini ya, angkanya berapa jumlahnya. Ini namanya variabel, shortcode kalau istilah di WordPress-nya. Nah, terus kita bisa tambahin button continue shipping. Nah, kalau nggak usah. Nah, terus kalau nanti ada drop down labelnya bisa ditambahkan. Terus ini kita bisa setting, ini kan kalau kita tambah ini satu gitu ya.
maksimal 2 karena stoknya 2 ya. Nah ini kita bisa tambahkan nih, misalkan yang mana ya yang banyak stoknya, yang tes tadi kayaknya. Nah jadi kita bisa tambahin nih, minimal pembelian itu 2, berarti 2 sini. Kalau dikurangin nggak boleh, tapi kalau kita klik boleh, kalau ketik manual ya itu boleh, masih bisa. Tapi kalau pakai ini pengurangannya nggak boleh. Terus maksimalnya 10. Nah, dia nggak boleh beli ada 10. Terus pertambahannya itu bisa misalkan 2 gitu ya. Jadi sekali ke atas 4, 6, 8, 10 udah. Karena setiap tambahan atau penurunannya 2. Seperti itu. Ini bisa disetting. Nah, terus kita bisa edit juga stok statusnya. Stoknya tersedia apa enggak, out of stock apa enggak, terus boleh di order apa enggak kalau kalau sudah habis stoknya gitu ya. Nah, kalau enggak diaktifin yang muncul berapa jumlah stoknya. Terus kita bisa edit tabnya apa aja sini. Jadi banyak ya settingannya. Terus produk rekomendasi yang di bawah sini juga bisa disetting berapa produknya. Seperti itu. Kemudian untuk account page-nya kita bisa ubah desainnya, mau di kiri, samping kiri sini, atau di atas. Seperti ini. Kalau mau di atas ini bisa juga kan. Nah, kita sekarang di atas saja nggak apa-apa. Terus kita bisa edit juga judul-judulnya ya. Nah, judul halamannya, judul menunya kita bisa edit. Kita set aja, biarkan default aja ya. Oke, kemudian cart page-nya, halaman keranjang belanja. Nah, ini kita tambahkan aja keranjang belanjanya biar kelihatan. Ini. Nah, disable user adjusting quantity. Kuantitasnya nggak bisa diedit, tapi kan jelek ya. Terus kita bisa hilangin kupon formnya. Nah, tapi jangan juga, kan penting itu. Terus kita hilangin update cardnya. Jadi update-nya tuh otomatis kalau dia ganti ke update, kesimpan gitu ya. Nggak perlu klik update cardnya. Tapi ini nanti jadi lebih banyak prosesnya. Nah, jadi mending ubah dulu berapa, misalkan 2, 1, ini 5, baru update cardnya. Nah, itu jadi prosesnya cuma sekali jalan aja gitu. Tapi kalau auto update nanti banyak prosesnya ya, takutnya malah nge-lag. Kecuali kalian yakin server kalian bagus gitu ya, itu bisa diaktifin. Terus Primoz produk link, ini kan ada linknya ya, kembali ke produk, ini bisa dihilangin, jadi nggak ada linknya. Tapi jangan ya, biarkan tetap ada linknya. Terus tambahin extra produk informationnya, kita bisa tambahin produk stoknya. Nah, 2 ya. Kemudian kalau dia ada variasinya bisa ditumpilkan warna merah, warna apa gitu ya, kalau ada variasinya. Terus kategorinya kita bisa tampilin juga, tapi kebanyakan ya, penting stok aja dulu. Terus tambahin back to shop, kan, seperti ini. Kalau kita mau tetap belanja, kita back to shop gitu ya. Terus tambahin URL ke shopnya. Shop itu URL-nya adalah ya, ini. Posisinya kita bisa ganti. Di sini next to cart table,
di atas ya, bawah sini aja coba. Oke, terus warna-warnanya bisa kita edit juga ya kalau nggak mau pakai yang ini. Oke, terus kita juga bisa tambahkan ini diskonnya, you save berapa gitu ya. Misalkan kita masukin apa tadi ya, apanya, diskonnya dis 40k yang udah kita buat tadi di part 1 ya. Terus kita coba terangannya di mana nih, ada nggak? Nggak ada, berarti nggak disupport sama ini ya. Hemat, nggak ada ya, berarti nggak support. Oke, oh ketika sale nih mungkin on sale ya, tapi ini harusnya ada juga save nya ya. Kalau ada on sale nya berarti nggak support ya. Terus kalau kita mau ada cross sell nya, cross sell itu di settingnya di sini ya, di sini link produk. Nah, kita bisa upsell, cross sell ya. Nah, ini nanti akan direkomendasikan ketika pengunjung itu ada di keranjang belanja ataupun di checkoutnya. Nah, mau di upsell atau di cross sell, dan kita rekomendasikan di sini. Jadi kita bisa pilih-pilih produk apa aja yang muncul gitu ya, lewat settingan link ke produk, upsell dan cross sell. Nah, ini bisa disetting juga tampilannya. Terus kalau kosong seperti apa? Settingannya di sini. Terus tombol di keranjang belanjanya bisa disetting juga. Misalkan backgroundnya merah gitu ya. Nah, dan tombolnya berubah jadi merah. Seperti itu bisa disetting. Oke, itu untuk keranjang belanja. Terakhir ada checkoutnya. Nah, kita bisa edit coupon sectionnya. Nah, ini kan sini ada coupon sectionnya ya, kita bisa edit. Terus order notes yang di bawah ini kita bisa edit juga, keterangan apa-apa gitu bisa diedit. Terus kita bisa tambahin gambar ya, image. Misalkan saya pilih masukin Amikom gitu ya, atau kalian bisa milih gambar misalkan Visa, Mastercard, Verisign dan lain-lain. Kita bisa tambahin di bawah sini untuk nambah kredibilitas ya. Kita centerin tengah. Nah. Terus ada keterangan diskonnya. Nah, ini you save 50.000. Totalnya 106.000. You save-nya 50.000. Wih, diskonnya itu diskon 40.000. Oh, sorry. Ya, karena diskonnya 40.000, kemudian membuat WordPress itu kan dia dia shell-nya 10.000 ya. Nah, jadi harga aslinya 55.000, sekarang 45.000. Kemudian didiskon lagi 40.000. Jadi totalnya 50.000. Seperti itu ya kan. Nah, jadi totalnya you save 50.000. Nah, you save-nya tampilnya di sini ya. Oke. Kamu hemat 50.000. Terus kita mau tambahin teks di bawah sini juga bisa. Di sini. Tapi kalau temanya mendukung ya. Terus kita bisa remove last name dan lain-lain ya, form-formnya. Tapi sekali lagi kalau temanya mendukung ya. Jadi ada emang tema yang wajib ada ini, wajib ada itu gitu. Jadi kalau kita remove itu nggak bisa. Oke.
Terus place ordernya kita bisa customize. Nah, misalkan pesan sekarang. Oke. Terus font size-nya digedein. Oh. Ini deh. Nah, seperti itu. Terus warnanya kita ganti jadi biru misalkan. Nah, biar kelihatan. Oke, seperti itu. Jadi itu penggunaan store customizer. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 yang bisa kita yang bisa kita edit ya. Nah, kalau di premium itu lebih banyak lagi. Ya, kalau ini masih versi gratisannya. Oke, semoga kalian bisa praktekkan ya. Jangan lupa setelah di edit-edit, di publish, diklik publishnya ya. Baru bisa kelihatan efeknya. Reload. Nah, sekarang baru kelihatan efeknya ya. Jadi semoga kalian bisa mempraktekannya, bisa dicoba-coba, dieksplor lagi sendiri untuk setting-settingannya, mana yang kalian paling bagus untuk desain website kalian masing-masing, oke ya. Atau kalian bisa ganti-ganti tema yang lain, gak cuma tema Hestia ini ya. Terus kalian eksplor lagi mana yang paling bagus. Oke, terima kasih sudah mengikuti praktikum ini dari awal hingga akhir. Semoga bisa dipahami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dari saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.